Tol Cikopo Palimanan yang menghubungkan Jakarta dengan Cirebon merupakan salah satu urat nadi perjalanan darat di musim mudik. Diperkirakan 70 ribuan kendaraan keluar di pintu tol Palimanan, Jawa Barat saat puncak mudik. Keluar dari Palimanan, para pemudik melanjutkan perjalanan ke kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik rela bertemu macet demi pulang ke kampung halaman. Mereka keluar biaya dan tenaga untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan sanak saudara di kampung. Bagi warga Muslim, mudik adalah tradisi turun-temurun yang layak diperjuangkan serta dilestarikan. Pulang ke kampung halaman ibarat kembali ke akar. Di kampung, pemudik bersilaturahmi pada kerabat dan tetangganya. Sebuah tradisi yang dinilai berguna untuk memperkokoh persaudaraan dan solidaritas sosial. Mari merayakan kemenangan. Pemirsa, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda di hari yang sangat istimewa ini. Setiap 1 Syawal, umat Islam merayakan Idul Fitri, hari raya kemenangan setelah 1 bulan penuh menjalankan puasa. Di Indonesia, ini adalah sebuah momen silaturahmi yang boleh disebut sangat kolosal, sangat besar. Karena selalu dibarengi dengan tradisi mudik oleh puluhan juta manusia. Untuk memahami makna Idul Fitri, saya mengundang seorang cendekiawan Muslim, Alwi Shihab, yang juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri di masa Presiden Abdul Rahman Wahid. Dari Pak Alwi, kita juga akan menanyakan beberapa hal yang masih menjadi utang bangsa kita. Mulai dari soal toleransi, dialog antara iman, dan soal radikalisme. Pak Alwi, selamat datang di The Best to the Point. Dan saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Terima Mohon kasih. maaf lahir dan batin. Sama-sama. Pak Alwi, di malam takbiran apa yang Anda rasakan? Waktu kita mendengarkan takbiran atau kata-kata Allahu Akbar, seorang hamba Tuhan hendaknya merasakan betapa agung Allah itu dan betapa lemah manusia. Kita diingatkan selalu bahwa kita sebagai manusia harus tahu diri. Tahu diri artinya mengetahui status kita di bumi ini, bahwa kita ini adalah hamba yang harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang maha kuasa, terlepas dari agama. Pak Alwi, saya ikut menghayati ini karena sudah bertahun-tahun tinggal di sini dan ikut mendengar dan ikut menikmati malam takbiran. Ada yang menggetarkan dan itu mengundang saya untuk ikut berdoa, walaupun saya bukan seorang Muslim. Getaran-getaran seperti ini, apakah hanya berlaku bagi mereka yang betul-betul memenangkan puasa dalam pengertian patuh sepanjang 1 bulan, pantang untuk makan, pantang untuk minum, dan pantang dan mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan? Tentu yang menunaikan puasa merasakan kemenangan itu, merasakan perubahan dan peningkatan kadar spiritual mereka. Tapi mereka yang tidak puasa, saya yakin tidak puasa tentu ada alasan-alasan. Tidak puasa karena sakit, tidak puasa karena dalam perjalanan, atau tidak puasa karena sedang hamil dan sebagainya. Perasaan seorang yang berada dalam lingkungan puasa itu pada masa Lebaran merasakan bahwa dia telah menjelma menjadi seorang Muslim, seorang yang menjadi lebih baik daripada sebelum dia puasa. Saya kira di agama lain juga ada puasa. Ada puasa. Semua agama tradisi juga mengajarkan berpuasa. Dan pada umumnya puasa itu adalah sarana untuk meningkatkan kadar spiritual seseorang, meningkatkan keimanan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prof. Alwi, saya ingat saya ada di sebuah grup di mana teman-teman saya itu justru sebagian besar Muslim, dan itu berbicara tentang dialog antara iman. Betapa bulan Ramadan itu dinantikan.
Ketika memulai puasa, teman-teman saya itu mengatakan selamat datang bulan Ramadan. Ketika mau mengakhiri bulan Ramadan itu seperti merasa sebuah perpisahan dan mungkin juga merasa kehilangan. Artinya ada sesuatu penghayatan yang luar biasa tentang ini. Lalu kemudian ada juga penghayatan luar biasa tentang kemenangannya. Saya ingin dapatkan penjelasan dari Prof. Bulan puasa adalah bulan yang maha besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya banyak keistimewaan-keistimewaan. Di dalamnya ada turunnya Al-Quran pada bulan puasa. Tuhan menjanjikan dalam 10 hari pertama mendapatkan pengampunan, mendapatkan rahmat berikutnya dan mendapatkan pelepasan dari api neraka. Ada Lailatul Qadar yang lebih mulia dari 1000 bulan. Artinya keistimewaan bulan puasa ini menjadikan orang tua-tua kita dulu waktu saya masih kecil di masjid 10 hari terakhir orang tua-tua itu menangis. Dia mengatakan bahwa belum tentu tahun depan bertemu lagi dengan bulan puasa. Betul. Karena bulan puasa ini memang bulan yang istimewa. Alangkah meruginya seseorang yang tidak menggunakan kesempatan bulan puasa ini untuk meraih paling tidak peningkatan nilai kadar spiritual mereka, kadar keimanan mereka. Dari itu Bapak bisa lihat di dunia Islam bulan puasa itu atau di dunia Arab dinamakan Ramadan Karim. Generous Ramadan. Karena apa? Dari Tuhan generous dan diharapkan manusia-manusia ini juga generous. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kita lihat makanan berlimpah diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena semuanya berlomba untuk mendapatkan rahmat Tuhan pada bulan puasa. Oke, Prof. Alwi, kita jeda dulu. Pemirsa kami akan segera kembali. Kita lihat saja mudik ini, Pak. Tidak semuanya dilakukan oleh orang Islam.